Yuk, Ranting opening, silakan. Oh, gengs, welcome back to Lego kopi-kopi ala suka-suka bersama Raka yang bikin kok sama Ranting yang minum kopi sidikala nggak bisa tidur. Oke, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya dan Ranting Aretusa sama mobil off-road dari Lego. Di luar super panas ya, Ting. Tadinya mau bikin kopi di luar tapi super panas, jadi akan kembalikan ke soalnya di luar juga lagi diacak-acak ya, masih diacak-acak sama si bapak tukang. Jadi saya akan bikin kopi cold drip lagi, pakai kopi main-main, yaitu si Ala-ala dong. iya ala-ala espresso ala-ala kalau bagi saya, si Mother Pigeon mocha nougat dengan notesnya coklat, hazelnut dan nut, dan milk coklat. Kalau di mulut saya lebih banyak main-main di fruitynya, macam kopi tropical ya, Ray. Jadi sebenarnya kalau bicara full body, si Mother Pigeon untuk espresso yang dia tulis ini buat saya nggak full body, kecenderungannya lebih single origin biasa aja, single origin pada umumnya. Bahkan kalau buat saya ada beberapa single origin yang justru lebih bold, lebih full body dari si espressonya Mother Pigeon. Misalkan roastingannya dari Workas, ini khusus kopi importnya dari Workas tuh, kalian bisa menemukan roasting yang medium dark, jadi sangat bold banget untuk dibikin espresso. Lalu single origin yang kalau ngomongin full body juga bisa ditemukan di Starbucks tentunya, atau kalau ngomongin roasting lokal yang udah berpengalaman banget yaitu si Quintinos. Quintinos itu kalian kalau bikin kopi single origin Toraja, Papua dan lain-lainnya, kecuali Sumatera Mandailing ya, Sumatera Lake Toba tuh cenderung dia idealnya dibikin kopi biasa aja. Kalau dibikin espresso ada sedikit hints yang acidnya, cuman juga nggak ganggu banget. Tapi the restnya single origin yang di roasting sama si, Boleh gak aku bongkar ini? bongkar aja nggak apa-apa. Jadi the restnya si single origin Quintinos bisa kalian bikin kopi susu atau dibikin espresso, tapi rasanya masih bold. Nah makanya karena saya punya si Mother Pigeon yang espresso ala-ala ini yang rasanya lebih cenderung playful, jadinya saya nggak terlalu serius banget. Jadi dia lebih idealnya memang dibikin espresso supaya rasanya lebih, dia dibikin espresso, dia akan full body kalau dibikin espresso. Tapi kalau dibikin campuran lain-lainnya, saya pikir dia akan light ya, dibikin kopi susu kayak kurang nendang. Jadi mungkin dibikin hot latte masih oke, tapi dibikin kopi susu kayaknya akan sama kayak si Caswell yang house blendnya Caswell ya. Kayaknya sih akan ada di area itu. Kayaknya Kayaknya apa? aku gak ngevlog. Apa? Pup Luwak udah tinggal satu kali lagi. Karena dia single origin dan ini juga single origin. Aku mau bikin pakai cold drip, jadi saya mau bikin pakai cold drip aja, main-main. Oke, kita lanjutkan ya. Cukup membahas ininya. Nanti habis sesi ini saya akan bikin es kopi susu agak sorean. Akan saya nggak apa-apa, bongkar aja. Nanti akan saya video ini kayak gimana rasanya. Nah, oke, cukup sekilas tentang si Mother Pigeon. Lalu saya akan kembali ke alat buruh saya, si apa namanya nih, cold drip ya. Ini si cold drip ini kalau buat yang punya pasti ada sedikit perdebatan dan pertanyaan yang menurut saya juga nggak begitu penting. Perdebatan itu kenapa? Karena kalau kalian lihat di
videonya si Timor, teman saya juga kirim kayak gini loh bang bikinnya. Kalau di videonya Timor itu kalian kasih kopi di sini, lalu di atasnya dikasih paper filter set gitu supaya ada saturasi saturasi air menyeduh kopinya merata. Lalu kemudian ini buat di bagian atasnya supaya si es batunya nggak menyumbat peredaran air di sini. Nah, ditaruh sini. Ceritanya gitu sih kalau memang realnya nih ditaruh di sini. Tapi kan saya suka menyalahi aturannya beberapa kali, emang saya menggunakan metodenya aneh. Ini taruh Namanya juga alat. iya, namanya juga alat. Ini ditaruh di bawah. Oke, ini ditaruh di bawah. Saya mau dapat rasa yang lebih clean aja sih, karena saringan ini mikronnya pasti lebih mikronan si paper filter ini. Jadi saya taruh sini. Kalau kalian lihat pertama kali video saya, taruh sini. Lalu kemudian saya taruh saringan ini di sini. Lalu saya taruh di sini. Nih, itu banyak banget yang komen, Gan lu salah Gan gitu. Ya alatnya aja yang nggak fleksibel kalau saya yang salah. Jadi sebenarnya kalau menurut saya nih logika gembel aja, paper filter itu memang diperuntukkan untuk di atas, oke? Tapi nggak apa-apa kalau mau dapat kopi yang lebih clean lagi, kita taruh di bawah, oke? Lalu kalau mau saturasi taruh di atas, oke? Lalu kalau mau ini nggak tersumbat dikasih ini, oke? Tapi ketika saya taruh di bawah, paling bawah, lalu baru taruh kopi, ini saya taruh sini ya, lalu saya tutup ini, si tetesan air juga akan menyebar, dia akan menyebar ke surroundingnya, nggak langsung netes gini plek plek plek. Nah ini salah juga nih, kalau tanpa paper filter salah juga gitu. Oke ya, sampai di sini oke lah ya. Kalau di kopi-kopi ala-ala suka-suka, jadi memang suka menyalahi aturan sih, kayak Stareso Mirage lah dibikin cold brew dan lain-lainnya, instant cold brew. Kalau bisa yes. Oke, sini aku bukain. Ini copot. Aduh, untung nggak pecah. Kalau pecah siapa yang ganti? Raka. Aku yang ganti. Oke, cukup ya, cukup jelas ya sampai di sini. Nah, tapi karena banyak ya, oh belum ya, sini. Dah, tuh. Nah, tapi karena banyak yang protes, ya udahlah nggak apa-apa. Saya akan coba bikinkan ya kali ini. Saya ngikutin aturan kalian lah, nggak apa-apa. Tapi gramasinya tetap saya yang menentukan. Saya akan menggunakan gramasi di 35. Kali ini saya akan gramasi 35. Oke ya, ingat ya 35 ya. Banyak ya 35. Banyak banget ya ting. Kebanyakan apa? Saya coba. Oke, saya akan kasih gramasi di 35 ya. Kebanyakan 35, supaya kurangin dikit ya. 35. Banyak banget buatnya. Sip, pas. Nggak percaya kalau ini 35, saya taruh dulu, saya lock dulu ya. 35 pas binnya. Ini binnya. Oke, sebentar ya. Ini binnya yang 130. Oke lah. Menurut saya ini untuk
bin kayak gini 130 kemahalan, dan nggak, sekali lagi saya ulang, nggak full body. Jadi kalau kalian mencari binnya espresso, saya sih nggak menyarankan si Brazil Mantiqueira-nya si Mother Pigeon ya. Kalau mau yang bold ya kalian cari yang full body, kalian cari yang roastingannya di dark bukan di medium. Dan kalau perlu house blendnya oh ya, kalau perlu pakai house blend bukan yang single origin. Baiklah, kita set katanya di kurang lebih seukuran gula ya. Ukuran gula nggak? Ya, seukuran gula. Ini dibukain dua-duanya. Udah, silahkan. Oke. Kamu mau ngerakit. Oke. Ini gilingan saya segini. Kelihatan nggak? Sorry ya, sebentar ya. Seginilah. Nah, ini seukuran gilingan inilah. Gula pasir. Lalu saya diratain. Nah, karena mengikuti aturan. Ini juga bukain tuh. Mana sini? Yang mana bukain? Itu. Semuanya. Berarti belajar buka juga dong. Nih, gampang ini dibukanya, bro. Nih. Nih, aku mau proses dulu ya. Oke, Re. Jadi akan saya taruh, nggak apa-apa. Kali ini mengikuti kemauannya kalian. Saya taruh di sini. Oke. Lalu saya taruh di atas ini. Udah, puas? Oh ya, sorry, sebentar ya. Sip. Nah, sesuai dengan kaedahnya si timer ini, ya udah, ini saya kasih taruh di dalam ya supaya nggak, tuh, udah ya, taruh dalam. Walaupun sebenarnya nggak gitu pengaruh terlalu banyak. Oke, karena saya udah nyobain juga, jadi tenang, saya udah cobain. Kita akan kasih es batu. Saya maunya totalnya 400. Total nanti kopi yang dihasilkan adalah 400. Ya, cukup. Udah nggak muat esnya. Nah, kalau segini nanti saya kasih air. Ribet deh sebentar ya. Nih saya kasih air. Jadi total mungkin 400 atau 410 lah mungkin ya. 410-an lah. Atau 400 pas malah ya. Nih. Enggak, saya lebihin dikit ya. Jadi 10 ya. Karena pasti sisa si kopinya, sisa airnya akan terserap oleh ampasnya kopi. Udah. Nah, ini udah sesuai dengan kaedah yang kalian komenkan. Saya pinggirkan. Lalu saya tutup. Oke. Lalu si kopi ini akan saya kasih air. Langsung seduh di atasnya aja. Nah, untuk memberikan basahan pertama, 1 red kalau kata orang bener. Nggak usah terlalu banyak, pokoknya yang penting dia bisa basah sedikit aja. Nah ya. Langkah berikutnya adalah taruh di atasnya. Taruh di atasnya. Sekarang saya mau men-set tetesannya. Saya set di tetesannya nih.
Bentar ya. Nah, ini buat men-set tetesannya. 1 1 0. Jadi makin ke angkanya makin besar, tetesannya semakin banyak. Along the way netes bisa kalian tetap atur kok kalian mau berapa lama. Si tetesan ini sangat mempengaruhi kalian mau bikin kopi berapa lama. 3 jam, idealnya sih 3 jam. Tapi kemarin saya bikin 6 jam. Lebih intens rasanya dan enak dibikin es kopi. Saya akan tes nanti kita lihat tetesannya. Kelihatan kok? Kelihatan nggak? Nanti kan lihat saya cek tetesannya dulu. Oke. Saya kasih tetesannya itu, kelihatan nggak sih? Bisa dilihat ya tetesannya. Kelihatan nggak sih? Masa nggak kelihatan? Nah, one. Nah, itu tetesannya tuh. Kelihatan ya. Oke, nanti dibiarkan. Ini saya kasih tetesan agak cepat untuk lebih cepat membasahi. Nanti saya kurangin lagi sekitar segini tetesan ini. Nah segitu. Tapi nanti kalian bisa tetap atur juga mau proses bikin kopinya cepat atau lambat, dan sangat mempengaruhi nanti ke rasa kopinya. Rasa kopinya mau lebih intens, lebih light atau medium atau apa. Tapi gilingan juga sangat berpengaruh sih. Kalian gilingannya medium coarse, super coarse gitu, dari range-nya sih idealnya dari 5 sampai 8. Tapi nggak apa-apa juga kalau kalian ternyata mau kayak gimana sih rasanya kalau espresso, gilingan espresso ditaruh di cold drip ini. Bisa juga. Pada akhirnya kalau buat saya, kopi itu customize-nya banyak banget untuk satu alat. Jadi nggak usah terpaku dengan yang si timernya sendiri. Gilingan mesti seukuran gula pasir dan lain-lainnya, nggak usah lah. Karena at the end pada akhirnya iyalah. Pada akhirnya menurut saya, kopi itu adalah masalah selera. Jadi kalau kita bisa explore lebih jauh, kenapa enggak? Kenapa dengan alat ini harus selalu dengan gilingan seukuran gula pasir? Kenapa kalau kalian mau coba di ukuran gilingan halus? Nggak ada yang larang juga kan? Sah-sah aja. Jadi selama nggak ada larangan, menurut saya kalian bebas untuk membuat kopi dengan ukuran, timbangan, air, gramasi dan lain-lainnya. Bebas, nggak ada juga yang akan menghukum kalian kok. Jadi santai aja. Kalian mau 15 gram mau berapa bebas, oke? Nanti kita akan tunggu sekitar, saya set di kurang lebih 4 jam lah ya, nggak lebih dari itu. Soalnya kemarin saya bikin 6 jam, dia rasanya lebih intens. Saya mau rasa yang lebih playful tapi tetap ada karakter si bitternya sedikit, nggak mau terlalu hura-hura rasanya. Oke, kita tinggi, kita tunggu ya Rey. Let's see.
Ya, ngopinya pindah ke depan. Si tukangnya udah beres. Jadi kita bisa santai di depan. Ini udah jadi. Udah habis. Coba ya, saya mencoba membedakan pakai apa namanya? Pakai kertas di atasnya dan nggak pakai. Emang ada bedanya ya. Kita aduk dulu sampai merata. Kalau tuh ada sedikit ini ya, aromanya khas banget ya, khas cold brew kalau saya aroma kayak gini. Kita cobain, nampaknya menarik ya. Saya cobain segini dulu. Ada lalat semenjak dibongkar nih berdepan rumah, jadi banyak lalat. Cobain kayak gimana rasanya. Buat saya sebenarnya nggak ada bedanya. Pakai filter di atasnya dan nggak pakai, atau dipindahin ke tengah si stainlessnya, nggak ada bedanya juga. Pakai paper filter di atasnya enak, nggak pakai juga enak. Pakai paper filter di bawahnya juga enak. Kopi santai karena cuman 3 jam si brewnya. Pahitnya masih ada teksturnya. Brewnya 3 jam, kalau saya set di 6 jam dia akan lebih intens lagi rasanya. Jadi si cold drip ini, kok cold brew ya, ngomong kebalik-balik. Jadi cold drip ini kalau menurut saya customize juga menurut. Jadi kita bebas berkreasi dengan si cold drip ini, mau intense, mau light, mau medium, mau apapun bisa kita create, nggak harus terpaku dengan patokannya. Kemarin awal-awal saya bikin 40 apa 45, saya lupa ya. Ini 30 ya. 30 atau 35, lupa juga saya. Tadi berapa ya? Saya set di Dre, pisang goreng enak nih Dre. Pisang goreng enak nih. Boleh lah sore-sore pisang goreng. Jadi saya akan menikmati dengan pisang goreng. Saya 35 tadi di gramasinya, lalu gilingannya di sekitar sekasar gula pasir. Buat kalian suka kopi yang rasanya playful, cold drip dan cold brew itu sangat recommended banget. Tetapi kalau kalian mau si cold drip ini dibikin intens, sedikit halus gilingannya. Misalkan biasa saya bikin di 3,5 lah gitu, atau di 3. Nanti saya akan coba menggunakan gilingan halus, tapi nggak halus banget. Gilingan halusnya Aeropress. Seperti apa rasanya? Kayaknya dibikin kopi susu. Lalu nanti juga akan saya coba menggunakan house blend yang layak untuk dibikin kopi susu, bukan house blend yang kayak atau espresso kayak si Mother Pigeon ini. House blend kayak dari Polomero atau Mapiole atau Quintinos Archipelago, atau house blend yang ada di Dark Roast dari Starbucks misalkan, akan dicoba di sana. Lalu saya akan bikin dia lebih intens, dan jadi berarti durasinya lebih lama. Biasa 3-4 jam, saya akan set 6 jam ya menggunakan si cold drip ini. Jadi satu alat, bagi saya customize-nya juga banyak. Inilah enaknya manual brew, bisa di custom sesuai dengan yang kita inginkan, nggak harus terpaku dengan tatanan kebakuan kopi-kopi orang bener pada umumnya, karena
kalau dilihat-lihat saya bukan pengopi yang benar karena terlalu liar ininya, gramasinya dan bebas. Jadi banyak orang yang suka protes juga, nggak kayak gitu, nggak kayak gini. Tapi ini adalah kopi-kopi ala-ala suka-suka, gimana caranya supaya ngopi nggak bosan dan bisa berkreasi dengan berbagai gramasi, timbangan dan grinder, suhu lain-lainnya dan alat. Jadi buat saya adalah ngopi itu nggak harus baku. Oke. Ini enak, masih ada hint bitternya, sweetnya dari fruity ala-alanya si Brazil. Aromanya masih enak, less acid. Ada, mantap. Oke. Saya akan ditemani sama, jadi pisang goreng Adre. Oke. Saya akan ditemenin pisang goreng sambil tutup dulu biar nggak ada lalat. Sambil menunggu pisang goreng, mari kita closing. Oke. Konklusinya sekilas tentang si timer ini setelah dipakai berkali-kali, layak beli nggak sih dengan harga berapa ya saya beli? 600 something lah. Menurut saya layak untuk dibeli dengan harga segitu, karena nanti kalian bisa dengan alat ini bisa bebas berkreasi. Oh ya, ini udah juga saya isengin nih, seduhnya pakai air panas. Jadi kayak manual brew. Jadi saya kasih kopi di sini, lalu saya brew aja pakai air panas. Males kan pakai, ya bosen pakai brewnya V60. Pakai gini juga nggak apa-apa, santai aja. Alat kita tuh nggak harus baku seperti yang saya bilang. Mantap, enak sore-sore ngopi. Sayang nih kopinya kurang bold, jadi tapi nggak apa-apa. Mungkin idealnya memang layaknya nih si cold drip ini dikasihnya seduhan-seduhan dari single origin. Kalau dikasih single origin wine, wah oke nih. Yes. Berapa? Nomor apa? Laptop. Waduh, passwordnya ribet pak. Berapa? Ribet asli. Ada angka, ada kode-kode tertentu soalnya. Oke, nanti aku buka ini. Buat apa sih? Ada tab. Oke ya. Sampai di mana tadi? Terganggu. Oh ya, kalau saya pakai kopi wine atau kopi yang black proses, black honey atau honey, rasanya pasti lebih seru lagi menggunakan si cold drip ini. Nanti katakan coba ya. Saya lagi nggak punya stok wine, nggak punya stok honey, punyanya single origin Gayo Mondel. Adapun si luwak tinggal sekali seduh lagi. Baiklah, kalau ada pertanyaan, saya juga masih terus mengoprek cold drip ini. Jadi kita akan bertanya bareng dan mengeksplor bareng. Walaupun saya akan jarang menggunakan cold drip karena mau ngopi lama banget. Walaupun ya ini mah 400, saya juga biasa bikin 350 ya pakai V60 ala-ala. 400 mah ya malam juga ada kelar ya. Saya termasuk orang yang jarang menyimpan kopi di kulkas kalau udah di brew, kecuali espresso buat stok dibikin kopi susu. Tapi kalau brew kayak gini biasanya kalaupun ada itu nggak terlalu lama, bisa 2 hari udah mesti kelar di kulkas. Kalau nggak rasanya udah berubah, kecuali kalian punya si botol yang super kedap banget sehingga tidak ada udara yang berlalu lalang. Oke, cukup ya, cukup seru pakai cold drip. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.